Udah ngomongin terus happy birthday. Udah terus ya. Dua kali ulang tahun ya. Lu dalam keadaannya seperti ini. Sabar ya. Mengenakan kemeja bergaris warna pink, kemarin Dr. Camelia tampak lebih manja dan muda dari usianya saat memasuki ruang sidang Pengadilan Negeri Jakarta Pusat. Wanita yang tengah dimabuk asmara pada Amar Zoni, terdakwa kasus peredaran narkoba di Lapas Salemba ini, seolah tampil layaknya ABG pecinta K-pop yang tampil girly. Ia lebih muda dari usianya yang saat sidang lanjutan kemarin genap berusia 32 tahun. Senyum wanita yang sudah menyandang status janda dua anak ini semakin reka ketika diberi pelukan sang kekasih. Sedih, artinya sedihnya seperti apa sih Pak di tengah kondisi? Sedih lah kan karena tahun lalu mikirnya kita udah sama-sama gitu kan. Wah besok nonton aku udah sama-sama, udah bulan puasa udah bareng-bareng gitu. Cuman kan berhubung ini ada kejadian kayak gini ya udahlah. Senyum reka bahagia Camelia di momen sidang kekasihnya kemarin seolah melengkapi kejutan ultahanan sederhana yang sebelumnya sudah diberikan Amar dari balik jeruji besi. Sebuah kado kue, bunga dan surat cinta menjadi simbol pengikat janji dua jiwa yang akan memahat takdir di hari kebebasan Amar nanti. Itu kan hari Jumat itu kan kita dikasih waktu kunjungan sebentar banget ya. Jadi selama 20 menit itu dihabiskan untuk merencanakan ini gitu. Jadi ya udah apapun yang kata Bang Amar kan, makanya aku pura-pura ke dokter itu bilangnya lagi ada urusan, terus ditulis suratnya, terus Nggak ada surat. kuenya harus ini, terus bunganya harus ini. Jadi emang agak lama nyarinya ya. Meski penantian itu belum tentu terwujud, tapi bukan mustahil mantan suami Irish Bella ini bisa keluar dari jerat hukum. Apalagi pada kesaksian tim ahli yang dihadirkan kemarin, lumayan bisa meringankan beban Amar. Happy nggak hari ini saksinya? Alhamdulillah happy. Di balik bahagia perayaan ultah sang kekasih, Amar tetap saja masih cemas dan tertekan karena dihantui ketakutan akan dikembalikan ke lapas Nusa Kambangan. Lantas benarkah salah satu permintaan Camelia di hari ultahnya agar sang kekasih segera direhabilitasi? Tidak mau dimasukkan ke Nusa Kambangan lagi karena memang itu tidak proporsional bagi dia. Jadi cuma sabar, ikhlas, ya udah apa yang terjadi jalanin aja. Masih banyak jalan lah kalau Anda ini ada gimana-gimana. Amar Zoni gundah, impiannya untuk segera menikahi kekasihnya Dr. Gigi Camelia sepertinya jauh dari harapan. Bagaimana tidak, dalam waktu dekat, setelah persidangannya selesai, Amar akan segera dikembalikan ke lapas Nusa Kambangan. Itu artinya Amar akan semakin sulit untuk bertemu dengan Camelia karena ketatnya prosedur kunjungan. Nggak boleh, karena kita tidak ada hubungan apa-apa secara hukum, ya kan. Sebenarnya aku juga udah sering bermohon gitu, mohonlah aku kan sebagai yang dari Agustus ini dekat sama Bang Amar, aku yang mensupport secara moral, secara mental semuanya lah ya gitu. Tapi ya kalau emang prosedurnya seperti itu ya udah, kita harus hormatin aja lah. Ya, nggak apa-apa lah selama bucin sama pacar sendiri, bukan sama istri orang atau laki orang. Saya berharap tidak dibalikin lagi ke Nusa Kambangan. Dan saya bukan sebagai seorang penjahat besar gitu loh, yang harus dibikin seolah-olah dihancurkan hidup saya gitu loh. Ya kecewa pastilah ya, karena kan tempat ketemu ngobrol tuh cuma di sini doang. Tentunya ini sangat menyiksa Amar. Sudah tak bertemu dengan kedua buah hatinya Amala dan Erumi karena tak mendapatkan restu dari Irish Bella. Padahal tidak ada larangan untuk keluarga terlebih anak kandung. Mungkin itu yang membuat Bang Amar emosional sekali. Jadi minta sih untuk seenggaknya itu kayak video call ya sama anak-anaknya. Dan itu yang mungkin nanti aku coba obrolin ke Kaiben. Kalau untuk sebenarnya ketemu anak-anak itu kan sesuai dengan SOP Dirjen juga kan diperbolehkan. Cuma kan sekarang
untuk yang menghadirkan ini kan tentu harus ada orang tuanya. Lebih bagus itu ditanyakan ke yang memegang hak perwalian. Dalam ini kan mantan istrinya. Kini Amar juga harus dihadapkan dengan realita untuk tidak bertemu dengan Camelia dalam waktu yang cukup lama. Kondisi ini pun membuat psikologis Amar terganggu. Mungkin bucinnya Bang Amar ini karena dia kan sudah banyak kehilangan orang-orang yang dia sayang. Maksud aku mungkin dia takut kehilangan itu. Jadi makanya dia takut kehilangan sosok aku yang selama ini ada di sampingnya gitu. Jadi saya berharap untuk bisa ketemu, karena sampai saat ini saya belum bisa ketemu. Saya ketemu cuma di sini doang. Ketemu di sini dan sekarang udah nggak bisa lagi untuk ditemuin gitu loh. Dan sekarang udah mau ditarik. Melalui kuasa hukumnya, Amar pun mengajukan surat permohonan resmi terkait penempatannya yang saat ini tengah menjalani masa hukuman kepada Direktorat Jenderal Pemasyarakatan atau Ditjenpas agar dapat mengabulkan permohonan Amar untuk tidak dikembalikan ke Nusa Kambangan. Dipindahkan ke NK itu kan berdasarkan pelanggaran berat yang dilakukannya dengan memasukkan barang terlarang. Itu kan dugaan dan proses itu kan sudah diserahkan ke pengadilan. Nanti kita akan tindak lanjutin kepada Bapak Direktur Jenderal Pemasyarakatan. Kita lakukan sesuai dengan prosedur dan peraturan yang berlaku. Kita tunggu saja secepatnya pastinya. Bang Amar lepas dari hukuman ini, dia bisa bebas tahun 2026 ya. Pasti bahagia berikutnya mengikuti lah setelah Bang Amar bebas gitu. Nggak ada perayaan, jadi Adit aja nyamperin aku lagi nongkrong, aku lagi sama temen-temennya Arumi, ibu-ibunya, terus Adit nanya lagi di mana, ya kebetulan emang siangnya aku ketemu Adit karena habis syuting bareng kan, udah jadi habis itu Adit nyusulin aku, katanya ada titipan dari Bang Amar, ya udah. Apa itu? Titipannya cuma kue, bunga, sama surat, udah itu doang. Suratnya isinya apa sih dok? Ya suratnya biasalah, ucapan selamat ulang tahun, birthday gitu-gitulah. Kayak gitu doang kok. Dok, Amar masih memperhatikan, artinya masih ngasih surprise walaupun tengah di Cipinang sendiri. Seperti apa sih buat rasanya sendiri? Iya, emang dia dari dulu kayak gitu kan, effortnya kalau udah sayang sama orang kan dia effortnya kayak gitu dari dulu. Jadi ya udah nggak kaget sih karena emang dia effortnya kayak gitu. Tapi justru aku nggak nyangkanya sama adik-adiknya segitu maunya disuruh sama abangnya gitu. Jadi aku speechlessnya justru sama adik-adiknya. Jadi kayak sedih gitu, ternyata adik-adiknya juga sampai segitunya sama aku gitu. Jauh banget lo nyamperin aku. Tadi kan harapannya Bang Amar untuk sabar untuk melewati ini semua. Ya, nunggu. Kuncinya cuma sabar kan. Sabar, ikhlas, ya udah apa yang terjadi jalanin aja. Kan masih banyak jalan lah kalau Anda ini ada gimana-gimana. Dok, mungkin selain ucapan selamat ulang tahun di surat itu ada kata-kata romantis nggak sih dok dari Bang Amar? Ya intinya sih kata-kata untuk aku ya, intinya sabar lah. Aku intinya di surat itu aku harus sabar dengan kejadian ini gitu. Di bawah nggak ada kadonya? Enggak, kadonya apa? Kado cowok pemadu. Enggak bawa surat nih, ada surat ini nih. Surat buat PH nih. Dok, selalu setia mungkin menemani Amar sampai sekarang gimana? Jangan balik lagi kan waktu kejadian ini kan hubungannya lagi sama aku. Kayak egois gak sih kalau tiba-tiba ada masalah gini aku tinggalin, kan aku egois banget jadinya. Jadi tunggu ini sampai selesai baru pikirin ke depannya nanti gimana. Aku cuma lagi fokus ke sini aja. Tapi sedih, artinya sedihnya seperti apa sih Bang di tengah kondisi? Sedih lah kan karena tahun lalu mikirnya ya. Kita udah sama-sama gitu kan. Wah besok ulang tahun aku udah sama-sama, udah bulan puasa udah bareng-bareng gitu. Cuman kan berhubung ini ada kejadian kayak gini ya udahlah harus banyak sabar. Intinya Bang Amar bilang sabar ya sabar lah. Dok, selain alasan yang tadi mungkin sosok seperti apa sih Amar sampai akhirnya dokter mau gitu nungguin dia sampai selesai? Baik, kalau masalah nungguin balik lagi ya, kan udah bilang egois banget sih tiba-tiba aku ninggalin dia, masalahnya lagi sama aku gitu. Itu kan egois lah gitu. Jadi selesain dulu masalah ini sampai selesai, nanti kedepannya takdir Allah jodoh, alhamdulillah nggak jodoh pun juga nggak jadi masalah. Mungkin Bang Amar bukan terbaik buat aku juga bukan terbaik buat Bang Amar gitu. Selain baik mungkin sosok seperti apa gitu? Baik, penyayang, dia effortnya lihat aja, suruh adanya datang hari Jumat ke lapas, suruh beli bunga, justru effort aku yang nggak menyangka tuh dengan adik-adiknya pokoknya sampai segitunya dia.
Dok, Amar sendiri kan ingin bertemu anak-anak, mungkin udah ada pembicaraan soal itu. Tapi sejauh ini sudah ada respon belum sih dok? Mungkin nanti Adit datang kok, Adit udah datang nih kan. Tanya Adit deh, kalau soal itu aku udah selalu bilang ke Bang Amar, jangan nanya ke aku, tanya ke Adit aja untuk urusan itu, karena bukan ranah aku, belum ranah aku, bukan ranah aku dan belum ranah aku. Nggak mungkin kalau aku udah jadi istrinya, kalian nanya nggak apa-apa, sekarang kan belum ranah aku. Soal dia keberatan dipindahkan ke Nusa Kambangan itu. Pastilah, karena dia ngerasa dia bukan penjahat besar gitu loh, dia cuma penyalahguna, jadi wajar aja dia ngerasa nggak profesional aja kalau dia dipindahin, dia ngerasa apa sih mau dibunuh perlahan-lahan ya Pak, yang wawancara kemarin kayak gitu ya, seperti itu. Jadi ya wajar lah, karena dia ngerasa bukan penjahat besar. Jadi mentalnya sempat terganggu nggak sih? pastilah, pasti. Waktu terakhir dikunjungin sama adiknya hari apa? Hari Senin lalu yang nggak ada sidang itu adiknya cerita mentalnya jatuh banget saat denger dia mau dipindahin. Berarti dia berharap untuk tetap di. Yes, pasti. Sampai dia juga bilang mungkin kalau gue nanti dipindahin ini terakhir kali gue ketemu lo gitu. Pokoknya jadi sempet down gitu lah. Adalah pasti lah, pokoknya manusia sekuat-kuatnya orang pasti ada down gitu. Udah, oke? Nanti lanjut lagi. Cari berita selebriti dan lifestyle yang lagi viral. Di sini tempatnya. Yuk subscribe, like, dan share. Oke Zone Vibes. All the vibes you need.